Saya sudah, Pak. Bisa, Alhamdulillah. Sudah bisa ya? Bisa. Semuanya sudah? Pak Asep sudah? Aja di teras aja Pak, mangga Oke. menuju pentosannya. Ah, sambil saya lanjut ya. Oke. Nah, kalau sudah, tolong Mbak Nit, filenya tadi udah dibagi ya? Sudah taruh di grup, Pak. Oke, silakan teman-teman file yang saya kirim ke Mbak Nita diambil ya atau di-download. Itu akan kita gunakan untuk latihan. Alah, Jadi, ini jadi, pendidikan ayah mana kok nggak ada. Sorry. jadi Force Viewers itu bisa menggunakan 3 macam data ya teman-teman ya. Yang RIS file seperti yang kita gunakan selama ini atau teman-teman download kemarin, lalu CSV juga bisa, dan bisa juga menggunakan data yang di-create oleh si Force Viewer itu sendiri. Jadi kalau kita sudah bekerja, kemudian kita save, itu bisa kita gunakan. Oke. Nah, kalau sudah sekarang klik create ya, file kemudian create. Nah, nanti di pilihan choose type of data itu ada pilihan network, bibliographic atau text. Kalau yang bibliografik itu kita gunakan biasanya untuk yang tujuannya co-authorship analysis, yang network untuk co-citation, sedangkan yang co-occurrence itu kita gunakan yang pilihan text data. Oke, jadi untuk choose type of data ini kita klik yang text data ya. Setelah itu untuk data source ada 4 pilihan. Seperti yang tadi saya bilang bisa menggunakan data Fosviewer Pak, file. izin Pak. Ya, Yang create map ya ini ya, Pak. ya, pilihnya yang create maps, betul. Create map ini ada 3 Pak pilihannya Pak. Oh, on network ya. Oh, text data bio. Oh, text data siap Pak. Kita pilih yang Maaf Pak. text data. Terima kasih Pak udah Pak. Oke, semuanya sudah ya, yang text data. Kemudian untuk data source-nya ada 4 pilihan ya. Kalau yang bibliographic database itu spesial seperti yang kayak saya bilang, kalau diambil dari web-web tertentu yang sudah terafiliasi, misalkan dari Web of Science, dari Scopus, dari Dimensions, dan yang lain-lain. Nah, karena kita menggunakan ya data yang kita ekstrak bukan dari web-web tersebut, maka kita pilih yang read data from reference manager files aja. Ya. Kita pilih yang reference manager files. Oke. Kemudian choose type of datanya berarti kita pilih yang RIS file. Kemudian silakan pilih file yang tadi sudah saya bagikan untuk digunakan. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kita fokus ke co-occurrence analysis ya. Di bagian choose fields, kita pilih yang title and abstract fields. Artinya, host viewers akan membaca kata-kata bukan hanya yang ada di title, tapi juga di abstract. Dua-duanya akan dibaca. Bapak punten, ini kan ada next sama finish ya. Berarti yang mana? Next dulu, yang next Oh, next next dulu dulu. aja ya. Oke, Ah, oke. Yang title and abstract field ya Bu. Ya Pak. ya, yang title and abstract fields. Oh, oke. Oke.
Kalau sudah, Berarti sebenarnya izin Pak, kalau ya, pakai ini berarti bisa ini ya Pak, bisa pakai data yang tadi ya Pak. Jadi nggak perlu kita upload juga bisa ya Pak, pakai data dari web-web bisa bisa juga ya Pak. maksudnya, Mas, Putus-putus ya. agak putus-putus. Maksudnya gimana, Mas Dodi? Untuk datanya? Iya, tadi kan kita kan upload by risk yang dari Bapak kasih tuh Pak. Ah, ah. Kan tadi pilihannya ada juga yang itu ya Pak, yang apa? Yang dari web ya. Berarti kita bisa juga ambil dari web ya, nggak perlu upload ya Pak. Sebenarnya ya Pak. Iya, tapi itu yang saya bilang tadi. Webnya dibatasi cuma untuk database-database yang sudah ditentukan ini. Jadi kalau kita ambil dari Google Scholar jelas nggak bisa. Oh, Kita ambil dari Emerald jelas nggak bisa. Ya, oh, bisanya dari data oh, yang berasal dari web-web jadi ini. tetap masih upload ya Pak. Iya. Baik Pak. Oke, kalau sudah klik next, lalu muncul pilihan untuk counting methodnya ya. Pilihannya ada full counting, ada binary counting. Udah belum? Udah ya. Nah, apa bedanya antara yang full sama yang binary? Dua-duanya sama-sama mengukur frekuensi munculnya ya pasangan keywords. Berapa kali pasangan keywords itu muncul? Itu yang diukur oleh counting. Ya. Tapi bedanya kalau full counting itu mengukur secara keseluruhan. Ya. Jadi kalau dia muncul 2 kali dihitung 2, kalau dia muncul 3 kali dihitung 3 dan seterusnya. Sedangkan kalau binary counting itu hanya mengukur muncul atau tidak. Kalau muncul dihitung 1, kalau tidak muncul dihitung 0. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ini ya, kita lihat di slide berikutnya. Lalu kemudian ada pilihan thesaurus. Ini kita gunakan kalau kita ingin menstandardize terms-terms yang ada di data kita. Jadi contohnya gini, kalau misalkan kita ambil ya metadata, kemudian kita buat dalam bentuk list, itu kan kumpulan artikel ya, intinya sebetulnya data-data itu kumpulan artikel. Nah, di dalam tiap artikel, misalkan kita ngebahas satu aja ya, theory of plant behavior. Itu banyak ragam penulisannya. Ada artikel yang nulisnya the theory of plant behavior. Ada artikel yang nulisnya plant behavior model. Ada artikel yang nulisnya TPB saja, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau melakukan standardize, maka kita gunakan thesaurus ini. Karena kalau kita nggak gunakan thesaurus, maka nanti satu apa istilahnya ya, satu konstruk yaitu si TPB itu muncul dengan beragam nama sesuai dengan nama yang diberikan oleh tiap-tiap artikelnya. Jadi nanti ada tulisan TPB, ada tulisan Plan Behavior Model, ada tulisan Theory of Plan Behavior, muncul secara terpisah. Padahal sebetulnya itu kan satu item ya, mengukur satu hal. Nah, kalau itu mau kita gabungkan, kita standardize, maka kita gunakan thesaurus. Tapi kalau mau kita biarkan